Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi. Kembali lagi di pembelajaran tematik via share video. Sekarang semuanya buka buku 3D dengan tema kewajiban dan hakku. Nah, sekarang langsung saja anak-anak Umi siapkan buku tematik dan juga kertas lembar ya, serta pensil. Nanti kita akan latihan matematika. Nah, sebelumnya buka di halaman 4, langsung pembelajaran pertama. Nah, di sini perhatikan ada gambar. Nah, mereka sedang apa? Ini diumpamakan keluarga Manda ya, sedang makan bersama, makan malam. Oke, sebelum mereka makan malam, mereka membaca doa terlebih dahulu ya, doa makan. Nah, di sini ada percakapan. Percakapannya antara Kak Tiara dan juga Maula. Anak-anak Umi bisa baca sendiri percakapannya. Kemudian lihat di aktivitas mandiri. Nah, di sini tugasnya ya. Ada 5 pertanyaan dari percakapan di atas. Jadi setelah baca percakapannya silakan isi 5 pertanyaannya. Tugasnya 1-5. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugasnya, Umi akan bahas terlebih dahulu ini tentang apa. Nah, percakapan ini dan pembelajaran pertama, pembelajaran kita di tematik D ini tentang apa itu hak dan juga apa kewajibannya. Hak adalah sesuatu yang telah dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Kita sejak lahir ya. Baik itu diatur oleh undang-undang tersendiri ataupun tidak. Jadi memang ada hak yang memang kita harus miliki, individu masing-masing ya, ada haknya. Entah itu hak kita ada di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun kita berada. Selanjutnya, apa itu kewajiban? Kewajiban sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban kita ya, itu kewajiban. Nah, selanjutnya langsung saja di halaman 6. Di sini matematika penjumlahan. Nah, ada Kak Maula dan juga Kak Tiara main tebak-tebakan dengan angka 400 ya. 400 ini ada kolom 4. Di sini 5 yang kosong ya. 5 kosong ini harus kita isi berapa dijumlahkan berapa, seperti itu hasilnya 400. Berapa tambah berapa ya. Contohnya di sini langsung diisi 350 ditambah 50, hasilnya adalah 400. Untuk kolom kedua, cari angka selanjutnya. 100 ditambah 300 hasilnya 400. 150 ditambah 250 hasilnya akan sama 400. Dan yang terakhir 375 ditambah 25 itu hasilnya 400. Jadi intinya berapa, jumlahkan berapa hasilnya 400, kalian penuhi atau tuliskan di kolomnya yang kosong. Nah, coba lihat di Ayo Berlatih halaman 7. Ayo Berlatih halaman 7 langsung ada 2 kolom ya, 225 dan juga 320. Umi contohkan yang 225. Kita lengkapi, berapa jumlah berapa hasilnya adalah 225. Nah, yang pertama itu 200 ditambah 25, tentu hasilnya 225. Untuk yang kedua, 100 ditambah 125 itu hasilnya juga 225. 150 ditambah 75 hasilnya 225. Dan yang terakhir kolom yang keempat harus diisi 175 ditambah 50 hasilnya 225. Untuk yang 320 ini anak-anak Umi isi sendiri ya. Ini tugas yang kedua. Oke, 320 berapa dijumlahkan berapa hasilnya 320 ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini halaman 7. Nah, untuk halaman 8 sama 9 itu tidak usah dikerjakan, intinya sama saja ya. 1000 ini 500 tambah 500 ya. Ini juga
sama saja seperti halaman 7, jadi tidak perlu dikerjakan. Langsung di halaman 10. Nah, di halaman 10 juga di sini pembelajaran kedua, ayo amati ataupun ayo membaca ya. Langsung saja. Ini anak-anak Umi baca sendiri ya, bisa dibaca. Ada Maula bersama ayah dan ibunya ya, melakukan pekerjaan rumah tentang hak dan kewajiban juga. Bisa dibaca sendiri dan juga lihat di halaman 11-nya. Langsung kita isi bersama. Nah, ini kita isi sama-sama. Lihat dari teks sebelumnya untuk melihat jawaban yang tepat. Apa yang dimaksud dengan pakaian? Bisa dilihat di sini ya. Pakaian adalah aksesoris yang dipakai untuk menutupi tubuh. Ini nomor 1. Kalau nggak mau ditulis nggak apa-apa, langsung saja tulis di seperti contohkan di sini, langsung seperti itu juga bisa. Nomor 2, apa saja kegunaan pakaian? Nah, pakaian digunakan untuk melindungi tubuh dari panas, dingin, dan gangguan hewan. Ini nomor 2. Nomor 3, apa yang dilakukan Maula untuk menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan? Maula bersyukur kepada Tuhan memiliki pakaian layak dengan cara apa? Mengenakan pakaiannya yang dibelikan oleh ayah dan ibunya sesuai dengan tempat dan keperluan. Dari nomor sini sampai titik, misalnya ya, ayah dan ibu membelikan baju bermain. Jadi baju bermain dikenakan waktu untuk bermain atau pergi ke sekolah. Maka Maula akan mengenakan baju tersebut sesuai dengan hari atau seragam sekolah ketika berangkat ke sekolah. Nah, nomor 4, kewajiban yang telah dilakukan Maula. Kewajibannya apa? Ketika Maula sudah diberikan pakaian oleh ayah ibunya ya, dibelikan pakaian banyak, ia menjaga pakaiannya agar tetap bersih dengan cara jika kotor maka Maula mencuci pakaiannya ya. Itu kewajiban Maula, mencuci pakaian yang kotor yang sudah dikenakan. Nah, tuliskan hak yang didapatkan Maula. Hak yang didapatkan Maula apa? Dari ibunya Maula mendapatkan pakaian, mendapatkan makan, mendapatkan minum, tempat tinggal ya. Itu hak yang didapatkan oleh Maula. Nah, itu saja halaman 11 ya. Nah, halaman 12. Di halaman 12 di sini kita membuat kalimat saran ya. Ada 4 gambar. Lalu kita buat kalimat saran dari gambar tersebut. Sarannya pasti beda-beda, anak-anak Umi pasti beda. Jadi ini silakan anak-anak Umi buat sendiri saran menurut anak-anak Umi ya. Misalnya Umi contohkan nomor 1. Kalau menurut Umi, siapa ini? Misalnya ini Edo ya. Edo bermain game ya, game. Tapi dengan keadaan apa? Ruangannya berantakan. Jadi sarannya apa? Sebaiknya Edo merapikan ruangan terlebih dahulu, kemudian bisa bermain game dengan tenang jika sudah rapi. Atau anak-anak Umi mau buat sarannya sendiri juga boleh. Ada nomor 2, 3, dan 4 ya. Nah, itu halaman 12. Nah, untuk halaman 13, untuk kegiatan ayo amatinya nggak usah dikerjakan. Langsung saja, apa itu manfaat istirahat. Jadi di sini ada beberapa manfaat istirahat bagi tubuh ya. Bisa dibaca. Yang pertama, manfaatnya itu penghilang kejenuhan. Yang kedua, otot menjadi kendur. Yang ketiga, proses regenerasi tubuh. Yang keempat, memperbaiki suasana hati. Dan yang terakhir atau kelima itu produktivitas meningkat. Agar lebih jelas, anak-anak Umi bisa baca penjelasannya ya. Itu manfaat dari kita beristirahat. Langsung saja di halaman 16 pembelajaran ketiga ya. Nah,
Di pembelajaran ketiga ini kegiatan membaca ya, cara menjaga kesehatan. Cara menjaga kesehatan seperti dari gambar yang diamati itu ada Manda ataupun Maula dan Kak Tiara itu bermain. Nah, itu adalah salah satu cara untuk selalu menjaga kesehatan ya, berolahraga. Agar lebih jelasnya, perhatikan ada 7 poin cara kita menjaga kesehatan. Yang pertama, senantiasa mencuci tangan. Oke. Hentikan perpindahan kuman dan bakteri dengan kebiasaan cuci tangan ya. Baik dari mau makan, sebelum makan, sesudah makan, atau mau dari luar atau sudah dari luar, seperti itu. Biasakan mencuci tangan. Yang kedua, nutrisi harian seimbang. Nutrisinya itu pasti makanannya 4 sehat 5 sempurna, harus seimbang. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Dengan cara apa? Jangan menonton TV terlalu dekat atau lama-lama seperti itu ya. Dan juga bermain gadget juga tidak boleh lama-lama. Yang keempat, bergerak atau berolahraga ya. Lari pagi contohnya bisa jogging atau enggak senam, itu bisa dilakukan. Nomor 5, meluangkan waktu untuk bermain. Bermain adalah salah satu cara menjaga kesehatan juga ya. Bermain dengan teman bisa membuat kita bahagia. Bermain apa saja ya. Yang penting kita tetap selalu menjaga silaturahim. Intinya seperti itu. Yang keenam, jam tidur cukup. Oke, jangan terlalu kebanyakan dan juga jangan terlalu kurang. Jam tidur cukup itu dalam 24 jam kita wajib tidur 8 jam. Tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang ya. Nomor 7, menjaga kebersihan lingkungan. Oke, kebersihan lingkungan misalnya senantiasa menyapu rumah, menyapu halaman ya, seperti itu. Membersihkan tempat tidur dan lain sebagainya. Membuang sampah pada tempatnya itu juga menjaga kebersihan. Nah, itu cara menjaga kesehatan ya. Untuk aktivitas individu ini tidak usah dikerjakan ya. Dan juga ayo lakukan ini sama seperti di halaman 11. Kita mencari berapa, dijumlahkan berapa, hasilnya 1500. Ini juga berapa dijumlahkan berapa, hasilnya 1200. Ini juga intinya kalau anak-anak Umi sudah paham menjumlahkan di tugas yang halaman pertama tadi, ini juga bisa dikerjakan. Tapi Umi bilang ini tidak usah dikerjakan ya. Kita langsungkan saja di halaman selanjutnya. Pembelajaran keempat. Nah, di pembelajaran keempat untuk kegiatan ayo amati juga. Ayo amati ini selalu muncul ya. Jadi anak-anak Umi nggak perlu ditulis kalau capek. Langsung saja, ini intinya mereka sedang apa? Mereka sedang makan. Tapi sebelum makan, kakaknya menyuruh si Maula untuk mencuci tangan sebelum makan. Seperti itu. Intinya mereka sedang makan atau sarapan. Nah, di kegiatan ayo membaca, tips memilih makanan sehat. Jadi ada beberapa tips untuk memilih makanan sehat. Ada 6 tips. 1, anak-anak Umi juga baca. Amati dari struktur warna. Untuk mengetahui bahwa makanan itu aman, kita lihat dari warnanya. Warna yang sangat cerah mencolok berbeda dengan warna asli atau warna pada umumnya. Kemungkinan kalau dia mencolok ya dan warnanya itu sangat cerah seperti itu, diberi pewarna makanan. Nomor 2, cobalah sedikit sampel, mencicipi. Intinya ya, sampel itu mencicipi. Jika rasanya tajam di lidah, berarti makanannya tidak sehat. Tenggorokan pun terasa gatal seperti itu ya, misalnya itu tidak sehat. Yang ketiga, kita cium aroma makanannya.
Jadi sebelum kita mengamati, sebelum kita makan, kita cium dulu aromanya apakah masih bagus atau tidak ya, apakah sudah basi, seperti itu. Jadi bisa tercium oleh aroma dari makanan tersebut kalau dia masih bagus atau tidaknya. Nomor 4, perhatikan dari komposisi bahan-bahan yang digunakan atau dibuat dari produk tersebut. Komposisinya, kandungannya apa ya. Kalau banyak MSG berapa seperti itu, berarti makanannya cukup tidak sehat. Jadi jangan dimakan atau jangan dibeli ya. Nomor 5, perhatikan kualitas makanan. Jadi jika kita lihat misalnya membeli roti, sudah terlihat jamuran seperti itu dan warnanya sudah tidak bagus, ada jamur-jamur, berarti tidak usah dibeli ya. Itu sudah tidak sehat dimakan, kualitasnya sudah tidak baik. Nah, yang terakhir ini biasanya pada makanan itu ada tertera. Jika sudah terdaftar di BPOM berarti makanannya baik, sudah di dalam pengawasan obat dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi sudah terdaftar di BPOM itu sudah baik dimakan. Anak-anak ini bisa beli makanan tersebut ya kalau sudah terdaftar. Nah, untuk kesimpulan ini tidak usah ya, cukup baca saja dan terapkan di kehidupan sehari-hari. Tips memilih makanan sehatnya. Aktivitas individu juga tidak usah ya, ini terkait dengan makanan kita makan dari artikel yang dibaca seperti itu, jadi tidak usah dikerjakan. Nah, kita langsung saja simak penyakit akibat jajanan tidak sehat. Apa yang dapat kita rasakan jika kita makan makanan yang tidak sehat? Ada beberapa penyakit. Contohnya di sini ada penyakit tipes, diare, kanker ya, ada 3 contohnya. Jika kita jajan makanan yang tidak sehat. Tipes itu mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat dan tidak terjaga kebersihannya. Nah, ada bakteri yang namanya Salmonella typhi yang ditularkan lewat makanan yang terkontaminasi dari tempat makanan sendiri sebagai wadah jajanan ya. Jadi kalau makanan tidak sehat bisa menyebabkan tipes. Siapa bakteri yang tergolong dalam tipes ini adalah Salmonella typhi ya. 2, diare. Diare ini umumnya terjadi karena faktor makanan yang kita konsumsi. Misalnya makanan tersebut dalam kondisi tidak tertutup, maka terkontaminasi oleh polusi, debu atau banyaknya lalat dan binatang lain yang hinggap di makanan tersebut, sehingga makanannya atau jajanan itu tidak higienis, tercemar juga bakteri ya, menyebabkan kita diare dan terinfeksi pada saluran cerna ya. Nomor 3 itu kanker. Jika kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat akan menyebabkan kanker. Kanker di sini dalam jajanannya sekolah menjadi penyebab utama. Kenapa? Karena banyak sekali pada makanan itu, makanannya biasanya makanan yang langsung beli ya. Nah, banyak bahan kimia yang digunakan orang-orang, pengawet, pewarna, pemanis buatan ya. Nah, jika kita jajan terus-menerus, jajan-jajanan di sekolah ya, maka apa yang terjadi? Akan terakumulasi dalam tubuh. Lama-kelamaan makan makanan dari luar itu akan menimbulkan penyakit yang bisa dijumpai langsung adalah kanker ataupun tumor ya. Jadi anak-anak Umi usahakan kalau mau jajan, tadi sudah ada tipsnya, amati dulu warnanya, tekstur seperti itu ya.
dicium juga aromanya, dan juga lihat BPOM-nya. Karena kalau sudah mengamati makanannya sudah baik ya, seperti itu bisa kita makan. Tapi jika anak-anak Umi tidak menerapkan tips yang sudah kita pelajari tadi, maka akan menyebabkan penyakit ya. Tapi saran Umi, setidaknya anak-anak Umi jangan sering-sering jajan di luar. Sebaiknya bawa makanan sendiri yang dibuat oleh ayah bundanya di rumah ya. Itu sampai halaman 24. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan di halaman 24 ya. Tugasnya tadi, jika ada pertanyaan silakan anak-anak Umi tanyakan jika belum ada yang mengerti. Oke, untuk pembelajaran tematiknya Umi akhiri dengan ucapan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.